Halo, suara netizen. Bagaimana kabarnya? Kali ini Mimin akan ngebahas pakar militer Amerika Serikat tak punya peluang lindungi Taiwan dari invasi Cina. Nah, seperti apa beritanya? Namun sebelum kita bahas selanjutnya, jangan lupa like, subscribe, dan tekan loncengnya agar channel ini bisa berkembang. Seorang pakar militer mengatakan latihan tembak-menembak yang dilakukan Cina di dekat Taiwan baru-baru ini ditargetkan pada pemerintahan pulau itu. Ia pun mengklaim pasukan Cina tidak akan memberikan kesempatan bagi Amerika Serikat untuk campur tangan. Nah, sobat netizen, nggak ada nih kesempatan buat Mama Rika ini untuk ikut campur dalam masalah Taiwan dan Cina. Bisa dibom selesai Amerika. Tapi yang mana fansboy Amerika jangan ngambek ya. Oke, kita lanjutkan sobat netizen. Cina diketahui melakukan latihan militer di Laut Cina Timur. Diumumkan oleh otoritas keamanan maritim Cina yang mengeluarkan zona larangan untuk kapal dagang yang berlangsung hingga 21 Juli. Latihan tersebut juga sekitar 120 mil laut timur dari Kepulauan Senkaku yang disengketakan dengan Jepang, akan melibatkan Komando Teater Timur PLA. Latihan diumumkan sehari setelah jet Angkatan Udara Amerika Serikat mendarat di Taipei untuk menyampaikan apa yang media lokal gambarkan sebagai surat diplomatik. Untuk Institut Amerika di Taiwan, yang merupakan kedutaan besar Amerika Serikat secara de facto di pulau itu. Persinggahan itu hanya berlangsung selama 34 menit, tetapi sifat pengirimannya yang melibatkan aset militer Amerika membuat Beijing kesal. Cina lantas menuduh Amerika Serikat melakukan pelanggaran wilayah udaranya. Tampil sebagai penulis pada program prime time station televisi milik pemerintah Cina, CCTV, Du Wenlong mengungkapkan kemampuan amfibi Tentara Pembebasan Rakyat Cina yang menggelar latihan sekitar 135 mil laut di utara Taiwan yang demokratis. Menurut jarak yang pendek berarti pasukan PLA akan dapat mencapai pulau itu dalam sehari. Dari sudut pandang strategis ini, memungkinkan kita untuk melintasi jarak itu dalam waktu yang sangat singkat, kemudian memulai manuver tempur di pulau itu, kata Du tentang hipotesis serangan terhadap Taiwan seperti dikutip dari Newsweek pada hari Jumat yang lalu. Du menyebutkan latihan PLA sebagai peringatan serius tentang keterlibatan militer Taiwan yang berkelanjutan dengan AS. Nah, buat fans boy AS ini Amerika Serikat nih ya, jangan manyun ini ya. Si China ya udah melakukan peringatan keras bila bisa dibombardir, apalagi kalau bomnya itu nyampe ke rumah kalian atau ke WC kalian. Latihan jarak pendek saat ini dapat dianggap sebagai latihan rutin, tetapi saya pikir itu secara khusus ditargetkan kepada Taiwan. Taiwan adalah targetnya, tegasnya. Beberapa waktu lalu yang sebenarnya dimiliki Amerika Serikat, tanya Du. Dalam peristiwa tersebut Cina memutuskan untuk meluncurkan gelombang serangan untuk menyerang pulau tersebut. Sebelum pasukan Amerika Serikat tiba, kita akan menyelesaikan semua tugas tempur kita. Amerika Serikat tidak akan memiliki kesempatan untuk ikut campur tangan dalam konflik Selat Taiwan, tuturnya. Ketegangan lintas selat telah meningkat dalam beberapa tahun terakhir ini, sobat. Tengah kegagalan dialog antara Taipei dan Beijing yang sekarang memasuki tahun kelima berturut-turut, masing-masing pihak menyalahkan pihak lain atas kebuntuan tersebut. Ketika hubungan Amerika Serikat mencapai level tertinggi di tahun terakhir pemerintahan Trump, hubungan ini bertepatan dengan ketegangan antara hubungan Amerika dan Cina. Pemerintahan Biden telah bekerja untuk membangun kembali komunikasi di setiap tingkatan yang dipandang perlu untuk menghindari kesalahpahaman dan kecelakaan, apalagi perang nih ya. Bisa-bisa getarnya sampai ke rumah kita nih bro, terutama yang bersifat militer. Sementara itu, Beijing telah menawarkan pengingat mingguan tentang niatnya untuk menyatukan Taiwan yang dianggap sebagai provinsi Cina meskipun tidak pernah memerintahnya. Cina juga telah memperingatkan Taiwan yang semakin yakin tentang keamanan karena dukungan Amerika Serikat, bahwa mereka akan menggunakan kekuatan itu jika perlu.
Meskipun latihan PLA baru-baru ini dianggap dekat pada 135 mil laut, latihan itu bukanlah yang terdekat dengan Taiwan yang bisa dilakukan pasukan Cina. Selat berombak yang memisahkan kedua tetangga itu alaminya hanya selebar 70 mil pada titik tersempitnya. Pulau-pulau terpencil Taiwan Kinmeng juga terletak hanya 3 mil dari pelabuhan Cina Xianmeng di provinsi Fujian. Sementara pandangan dari Beijing menunjukkan PLA mampu melakukan serangan cepat dan tanpa pemberitahuan. Analis militer Amerika Serikat dan Taiwan memperkirakan hasil seperti itu jauh dari konklusif. Pengamat Cina mengatakan setiap invasi ke Taiwan akan membutuhkan persiapan amfibi yang insentif, termasuk gerakan pasukan yang disengaja yang akan berfungsi sebagai indikator tepat waktu untuk intelijen militer Taipei dan mungkin juga Amerika Serikat. Sementara kemungkinan intervensi Amerika Serikat tetap ada. Ada juga kemungkinan tindakan oleh Jepang yang dapat menemukan dirinya terlibat dalam konflik dalam kapasitas sebagai sekutu perjanjian Amerika. Sebelumnya pada bulan Juli, Wakil Perdana Menteri Jepang Taro Aso mengisyaratkan bahwa invasi Cina ke Taiwan dapat menimbulkan ancaman eksistensial bagi kelangsungan hidup Jepang sendiri yang memerlukan pertahanan kolektif pulau itu dengan pasukan Amerika Serikat. Selain itu, Amerika Serikat memiliki sekitar 50.000 tentara yang dikerahkan ke depan di Jepang sebagai besar di Okinawa. Namun terlepas dari suasana tegang dan ancaman perang, para analis mengatakan tidak ada indikasi bahwa Cina sedang mempersiapkan serangan dalam waktu dekat. Mereka mengatakan Beijing tidak mungkin mengambil resiko sebesar itu sebelum 2022. Ketika Cina menjadi tuan rumah Olimpiade musim dingin dan Presiden Cina Xi Jinping mencari masa jabatan ketiga pada musim gugur. Nah, buat para fans boy Amerika jangan bersedih apalagi manyun ya. Perbanyak ngopi, perbanyak seruput rokok ya. Ya, seperti apa untuk kelanjutan dari perseteruan Cina, Taiwan, dan Amerika Serikat ini? Jangan kemana-mana, tetap pantengin channel kita. Lanjutkan subreknya ya, subreknya dilanjutin, diperbanyak ya, untuk mendukung channel ini lebih baik.